Dikatakan oleh pengarang tafsiru ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu, Munkar, Nakirun, wa Raqibun, wa kada, Akidun, Malikun, wa Ridwanu, tada. Rincian 10 dari malaikat yang wajib dihafal dan dikenal oleh seorang muslim, seorang mukallaf. Rinciannya adalah tafsiru ashrin minhumu, di antara mereka Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakirun, wa Raqib. Juga Munkar, Nakir, wa Raqibun, wa kada, Atid. Dan juga Raqib serta Atid, Malikun, wa Ridwanu, tada. Juga malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Kita jelasin kemarin semuanya tentang tugas-tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya mengatur rezeki, hujan dan lain-lain, Israfil menyiap sangkakala, Azrail atau dikenal dengan malaikat maut, Munkar, Nakir yang bertanya di dalam alam kubur, Raqib, Atid menjadi pencatat amal baik dan amal buruk bagi setiap manusia, Malik wa Ridwan. Yang terakhir minggu lalu kita bercerita tentang malaikat Malik dan malaikat Ridwan, 2 malaikat yang menjadi atau ditugaskan menjadi penjaga pintu neraka dan pintu surga. Konsen, sono ngadep nih, konsen sono. Sekarang masuk ke dalam syair yang baru, dikatakan di sini arba'atun min kutubin tafsiluha. Selain wajib menghafal nama malaikat, wajib menghafal nama 25 nabi dan rasul, wajib menghafal sifat-sifat Allah yang 20. Ada juga yang wajib diketahui oleh seorang muslim, seorang mukallaf. Apa arba'atun? Dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan 104 buku, 4 jadi kitab. Taurat, Musa, Taurat, Injil, Zabur sama Al-Quran. 104 berbentuk suhuf, berbentuk lembaran-lembaran yang turun ke Nabi Adam, turun ke anak-anak beliau Nabi Syith bin Adam, turun ke Nabi Ibrahim. Dikatakan di sini arba'atun min kutubin tafsiluha. Ada 4 kitab yang perinciannya adalah Taurat Musa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zaburu Dawud, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wa Injilun ala Isa, dan Injil atas Nabi Isa. Wa Furqanun, Furqan nama lain dari Al-Quran. Banyak kan nama Al-Quran, ada Al-Huda, ada Al-Kitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan. Dari salah satu maknanya Al-Furqan namanya Al-Fariq bainal haqq wal batil. Al-Quran dinamakan Al-Furqan, artinya yang menjadi pembeda, yang menjadi pembeda atas yang benar dan yang batil. Makanya kata Nabi, kata ulama Imam Ghazali khususnya, kita kalau mau tahu perbuatan kita benar atau enggaknya, paling pertama bandingin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mau tahu nggak yang kita lakuin benar apa kagak? Coba lihat Al-Quran, isinya bagaimana. Kalau isinya selaras sama yang kita lakuin dan itu dibenarkan Al-Quran, bismillah, jalanin. Kalau enggak, yaudah berhenti. Dan itu gelarnya Sayyidina Umar bin Khattab, karena waqafun ala kitabillah. Sayyidina Umar itu termasuk orang yang percayanya luar biasa dalam Al-Quran. Pokoknya kalau Al-Quran bilang gini, dia bilang pasti benar. Meskipun sekarang kelihatannya kejadiannya beda sama yang dalam Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, enggak, kita pasti bakal balik seperti apa yang diucapkan dalam Al-Quran. Al-Quran nggak mungkin bohong, kata beliau. Kalau nggak nemu di dalam apa ya, kalau nggak nemu dengan apa yang kita pengen lakuin dibandingkan dengan Al-Quran, nggak disebutin dalam Al-Quran. Cari di mana? Cari di hadis Nabi. Cari di hadis. Kira-kira yang pengen kita lakuin ini benar apa kagak? Di Quran nggak sebutin. Coba lihat, cari di hadis. Ada nggak hadis yang menyebutkan tentang hal ini? Cari hadisnya tentang apa? Masalah pernikahan. Cari masalah pernikahan di hadis di mana? Masalah hak suami istri misalnya, masalah hak antara anak dan orang tua, kewajiban gimana? Al-Quran nggak sebutin secara lengkap. Al-Quran cuma mengatakan Rabbil firli wali walidayya, Rabbilhamhuma kama rabbayani wahfid jahuma janaha dzulli minar rahmah, wala tanharhuma. Jangan umum nih, umum. Misalnya saya nggak bentak, cuma melotot doang. Aneh nggak? Itu jangan bentak orang tua. Aneh nggak bentak, cuma mendelik dikit.
Cuma menelik dikit meskipun matanya keluar setengah gitu. Boleh nggak? Al-Quran kan nggak ada kan? Al-Quran nggak ada ucapan janganlah kalian mendelik kepada orang tua kalian. Berarti kalau mendelik nggak apa-apa dong, kan yang nggak boleh ngebentak. Oh tar dulu. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, coba dalam hadis gimana cari? Cari dalam hadis, nggak ada juga hadisnya nih. Cari gimana? Cari di perkataan para ulama. Ini para salaf kita, ulama terdahulu nyebut ini gimana? Masalah bakti sama orang tua, masalah bakti sama gurunya, masalah hak bertetangga, misalnya masalah ini segala macam hak suami istri. Cari-cari perkataan ulama gimana? Kalau nggak nemu juga, dua. Antara kalau dengan hadis Nabi tinggalkan yang ragu dan ambil yang nggak kita ragu. Ini di dalam hadis kita udah cari nih, nggak nemu nih permasalahan kayak gini nih. Ini sebaiknya lakuin apa kagak nih? Dilihat di perkataan ulama juga nggak ada. Nah coba tanya hati-hati lah, hati-hati ragu apa kagak? Hati-hati ngelakuinnya ragu apa kagak? Kalau seandainya ragu, mendingan taruh dah, tinggalin dulu, paling nggak tahan sebelum kita nanya kepada ahlinya. Karena kata Nabi, al-birru matma'an nabilaihin nufus. Wal ismu mahaka fi sadrik wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Karena kaidahnya dari Nabi, kalau itu kebaikan, hati pasti tenang. Gak ada orang sholat jamaah deg-degan gak ada. Ramadan pakai mau kena dari rumah mau ke masjid, ada gak yang hati deg-degan? Kenapa ya hatiku deg-degan banget? Nah memang takut mau terawih. Emang apa emang? Ini suruh setelah nafalannya emang suruh jadi imam. Ada yang mau baca Quran nih, depan Ustaz, kenapa emang? Deg-degannya kenapa? Takut salah, itu kan berarti ada yang salah. Kalau dia ngerasa dia tahu, dia benar, tapi dia gak apa, pasti maju dengan bangga nih. Kan kita begitu waktu SD lulus kelas 6 harus hafal surat Yasin misalnya. Ustaznya udah ngasih keringanan nih, setoran dah 15 ayat. Oh dia langsung angkat tangan, Ustaz kalau menyetor langsung semua boleh nggak? Masya Allah nih. Yang lain 15 ayat itu udah deg-degan ditawarin langsung. Kenapa berani mah? Dia apa? Dan ini kebaikan, pasti berani. Tapi kalau ada kesalahan, kata Nabi mah karih ta'ayyat toli'a alaihin nas. Tapi kalau sesuatu yang buruk, sesuatu yang gak baik, kata Nabi kaidahnya satu. Apa? Mahaka fi sadrik, di hati itu gak tenang dan gak pengen orang tahu. Kita mau gibah nih, gampang nih. Mau gibah nih, ada gibah terang-terangan. Pas mau gibah, deg-degan tuh. Dari awal gibah udah bantuan Tuhan. Udah ide lu aja nih. Gua kasih tahu lu aja nih, jangan ke orang ya. Pokoknya ada bocor berarti dari lu. Soalnya dia cerita cuma ke gua doang, gua cuma ke lu doang. Ntar yang ketiga juga sama, gua cuma ke lu doang nih. Muter beritanya ampe itu yang pertama lagi. Yang cerita ke orang, gua ke lu doang nih. Dari pertama tuh, hak bisa trik sebenarnya mau ngomong gak enak hatinya. Wa karihta ayyatoli alaihim nas. Dan nggak suka kalau orang tahu. Kita mau ngaji nih, kira-kira ada nggak perasaan nggak pengen orang tahu? Nggak ada. Kenapa mah? Emang salahnya ngaji apa? Sampai pengen orang nggak tahu. Tapi kalau seandainya kita biasa pakai gamis, kita pakai abaya, tiba-tiba ada jaket nongkrong sama temennya, nongkrongnya pakai baju ketat, celananya jeans. Dari pertama pakai udah nggak enak. Pas keluar pasti matanya kemana-mana. Lagi makan ngelirik kanan, lagi makan ngelirik kiri, temennya nanya, lu ngapain sih? Takut kelihatan teman gua. Kok biasa majlis gak begini, ntar ketahuan aslinya gua gimana nih? Makanya itu ayat toli'a alaihin nas. Makanya kata Nabi, coba kalau ragu, tanya di hatinya tenang gak? Kalau nggak tenang tinggalin, biasanya kurang baik. Minimal banget kalau kita nggak berani menghukumi itu sesuatu yang nggak baik, gambarannya kurang baik. Karena kalau hal yang baik, apalagi pasti baik, nggak mungkin kita takut ketahuan orang. Kita mau sedekah, kira-kira takut gak ketahuan orang sedekah? Kagak. Yang kita takutin apa? Riaknya kan. Yang salah berarti di mana? Di riaknya, bukan di sedekahnya. Sedekah mah orangnya gak bakal takut kita. Tapi yang kita takutin riaknya. Ya Allah, ikhlas gak ya? Ya Allah, benar gak ya karena Allah? Itu. Kayak kata Nabi, kalau ada permasalahan A sama B, mau lakuin apa kagak nih? Atau milih yang mana? Lihat dalam Al-Quran. Al-Quran nyuruhnya ke yang mana? Kalau Al-Quran gak ngejelasin, lihat ke hadis. Oh hadis gak jelas juga, lihat ke perkataan ulama. Perkataan ulama gak jelas juga. Nah lihat yang terakhir nih, hati itu tenang apa kagak ngelakuin? Kalau gak tenang mendingan gak usah, biasanya kurang baik.
Atau kalau posisi Imam Ghazali bukan. Kalau Imam Ghazali malah nyuruh pilih ke hal yang kita nggak nafsuin. Misalnya ya, pilih nih antara somai sama ketoprak. Ini contoh gampang aja makanan gitu. Soalnya kalau nyari permasalahan tentang satu kejadian ribet kayaknya. Somai sama ketoprak. Kira-kira enakan somai sama ketoprak nih? Ragu deh tadi nih gue somai sama ketoprak. Tapi dia tadi nyebutnya kayaknya tapi enakan somai ya. Tapi gue ragu. Tapi somai sih lebih ringan daripada ketoprak. Tapi gue ragu. Somai mah lebih dekat dari ketoprak. Tapi gue ragu. Tapi nyebutnya somai. Berarti dia nafsu kemana? Somai. Pilih ketoprak tadi Imam Ghazali. Karena memang, karena biasanya yang dibawa sikit sama hawa nafsu, ntar ujungnya pasti ada jelek. Ya kan? Apa namanya? Burdanya apa? Wah lupa. Fa'ina amarati bisu'i mata'amud bijahliya bidadiri syai'i wa hawa. Enggak, bukan. Apa namanya? Bukan. Innal hawa mata'wala yusmi aw yasmi. Ya. Kalau hawa nafsu biasanya udah menguasai diri, biasanya budak, biasanya jadi buta. Makanya kalau kata Imam Mutawalli Sya'rawi, apa enggak bedanya dosa yang disebabkan sama hawa nafsu, dosa yang disebabkan sama setan. Kadang-kadang kita mikir satu ya, yang namanya dosa, kejelekan pasti digodain sama setan. Enggak, terkadang dari hawa nafsu. Bedanya dosa yang diajakin sama setan, kalau setan ngincernya, yang penting lu nggak, yang penting lu ngelakuin dosa. Disuruh mabok, nggak mau. Oh yaudah, setan nggak maksa tuh. Ntar kata setan, yaudah kalau mabok nggak mau. Tuh kali itu judi enak tuh, nggak terlalu kelihatan efeknya. Karena kadang-kadang misal kalau mau mabok, malas aku mabok, ntar baunya kan masih kecium. Ini judi aja tuh, judi itu. Judi aja kan, judi nggak ketahuan banget. Ya habis duit dulu, nggak nyusahin orang. Ntar efeknya nggak kelihatan. Udah judi aja dah. Judi nggak kena juga. Oh udah jangan judi. Apa? Zina. Oh zina nggak kena juga. Ntar disuruh ibadah. Oh setan nyuri ibadah. Habis itu suruh dia diajakin sombong, diajakin ngerasa lebih baik daripada orang lain. Pokoknya kalau kata Habib Salim Asy'adili, tugas setan dua. Antara bikin kita nggak bisa masuk surga sama sekali, atau biarin kita masuk surga tapi derajatnya jangan tinggi banget. Itu setan tuh. Oh dibikin ibadahnya gede, wah ini kalau mau ibadah terus nih masuk surga pasti nih, tapi jangan dibikin ikhlas biar pahalanya nggak banyak. Jadi paling nggak mau kantin masuk surga yang nanti di pojokan lagi lah, jangan di atas dah. Kenapa? Itu dengki tuh, itu sifat orang dan dengki. Setan datang kan dia nggak bisa masuk surga kan nih. Makanya ketika dia udah tahu dia nggak bisa masuk surga, dia nggak senang ada yang masuk surga. Kalaupun bisa lo masuk surga, gimana caranya biar gak tinggi-tinggi banget derajatnya? Itu orang dengki. Kalau gue gak dapat, paling gak dia gak dapat juga tuh gitu. Kalaupun dia harus juara, paling gak juaranya jangan tinggi-tinggi banget. Kalau gue kalah dalam lomba, dia harus kalah. Oh enggak, dia menang. Boleh dia menang, tapi direcokin bikin fitnah yang tadi juara 1 jadi juara 2, yang juara 2 jadi juara 3. Kenapa? Karena makin sedikit hadiah yang didapetin, makin tenang di hati orang yang dengki. Orang dengki itu nggak ada obat. Kalau orang benci, ada obatnya. Apaan? Datengin, tabayun, minta maaf, baik bawa makanan. Oh seneng banget itu. Kita ada masalah sama orang nih, datengin rumahnya. Orang keluarganya ada berapa? Dia sama lakinya. Bawa bakso 2, anaknya berapa? Anaknya 5, bawain es krim semuanya. Oh datang minta maaf bawa makanan, selesai masalah. Kalau memang sebabnya kebencian, emosi dan amarah. Tapi kalau sebab didengki, gak ada obatnya kecuali ngelihat yang didengkiin hancur berantakan. Beda tuh. Oh dia gak kaya, dia kaya nih. Dia gak mau orang lain kaya. Itu dengki tuh. Lu ada masalah apa? Kalau dia kaya kenapa? Dia belagu sama lu? Enggak. Kalau dia kaya kenapa? Dia punya utang sama lu? Enggak. Terus kenapa? Gua ada benarnya ngeliat dia kaya. Dan perasaan hatinya nggak bakal hilang kecuali ngeliat musuhnya miskin. Baru senang dia itu, alhamdulillah akhirnya nggak kaya. Nggak ada obatnya kecuali ngeliat yang didengkiin hidupnya nggak enak. Itu dengki. Nah kalau setan begitu, kalau diajak satu maksiat nggak bisa, diajak ke maksiat yang lain. Tapi kalau namanya nafsu, enggak. Udah pengen mabuk juga, nggak ada pilihan lain. Nggak ada tawar-menawar. Nah yang terkadang kita bilang, kalau contohnya kayak makanan tadi kita bilang, mau somai yang ketoprak, mau beli somai. Lewat jalan tuh ada kang soto tuh gue nyari somai.
Kalau ada tukang ketoprak tuh, gue nyari somai. Katanya lapar, iya lapar, tapi pengennya somai. Ntar udah lewat tukang somai, tapi bukan langganan itu somai gak enak, somai dia. Itu somai apa, bumbunya terlalu engker. Itu somai gak, somainya keras. Pokoknya somai yang ono, kudu yang ono, mau kata gojek. Ya mau kata grab. Nah kalau orang udah begini, biasa kita nyebutnya apa? Lo gak pasti nafsu banget? Iya kan ya? Lo gak pasti nafsu banget, tapi kalau setan mau gagalin kita diet, gak begitu caranya. Ya kalau setan mau gagalin kita diet, ya gak begitu caranya. Oh udah pengen, udah nih, dia jangan diet sekarang deh. Apa tuh beli somai? Ternyata pasti pulang, somainya tutup. Somainya tutup gak jadi, setan gak puas nih. Pokoknya dietnya harus gagal nih. Wah itu ketoprak aja kali. Same nggak usah pakai ketupat, nggak usah, tahu aja sama bihun sama toge. Pas tukang ketoprak tutup, tuh ada di ayam tuh, boleh kali mie ayam dikit, setengah porsi aja. Itu setan tuh. Pokoknya gimana caranya tuh malam kita harus dibikin makan, meskipun nggak ketemu somai, yang lain harus masuk. Tapi kalau nafsu enggak, dia bilang somai dikejar. Mau kata dia orang pancoran, ya sampai Kuningan di jalan ke Kuningan. Gue udah nafsu banget dah, mau somai Kuningan dah. Jalan dia, itu namanya nafsu. Terkadang maksiat kita bisa jadi dari setan, bisa jadi dari nafsu. Hasil dari kita bilang. Kalau kita nggak suka atau sesuatu, kalau kita bingung antara sesuatu, mau A apa yang B, kita nafsu ke yang A nih, tapi orang nasihatin yang A, yang B nih. Pilihnya yang mana? Yang dinasihatin orang aja. Makanya, mohon maaf, kalau kita berguru kaidahnya satu. Apa mencegah diri kita dengan nafsu kita. Tugas guru satu, nggak membiarkan muridnya ngikutin nafsunya, udah selesai. Sampai ntar ketika udah bisa lepas dia dari nafsunya, udah berhadapan antara dia sama Allah, nah baru dapat tugas guru selesai. Kalau udah murid tidak benar nih, kita bisa mengetahui tipuan nafsu, tipuan setan, udah tuh guru lepas tangan. Waha antara bainana wa baina rabbi. Kata Yurina, di sini baru dah sekarang tugas saya selesai. Sekarang antara kamu dengan Allah. Dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran Allah jelaskan banyak kemuliaan atau banyak pujian-pujian bagi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai kitab aziz qad hafizahullah wa tawassala ilaina biduni tahrif wala tabdil. Dan insyaallah Al-Quran dijaga sama Allah dari berbagai macam kerusakan dan tipu daya yang pengen dilakukan oleh orang-orang yang pengen merubah Al-Quran. Pernah kita bilang di sini bedanya Quran sama pikiran. Kalau Quran tak perlu kita pahamin. Kalau Quran tak perlu kita tahu artinya, bacanya aja udah dapat pahala. Quran nih, saat saya baca Quran tapi saya nggak paham artinya gimana dong? Katanya kan suruh tadabbur. Tadabbur itu level selanjutnya, level bawahnya baca aja udah, nggak usah pakai tadabbur, nggak usah. Dan bacanya aja udah dapat pahala tuh Al-Quran. Beda dengan zikir. Kalau kita dengar zikiran, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tanya tahu artinya enggak? Tahu Ustaz, cuma diwasiatin sama guru saya tadi suruh banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah, dapat pahala? Enggak. Zikir hanya mendapatkan pahala minimal kalau dia tahu artinya secara umum. Kalau dia nggak tahu, ini nggak berpengaruh zikir ini, kurang pengaruhnya, kurang pahalanya. Bahkan sebagian bilang nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena namanya zikir bisa dibilang ibadah kalau dia resapi artinya, tapi kalau Al-Quran enggak. Dan kemarin udah kita bilang ya, Al-Quran enggak turun pada sesuatu kecuali menjadi sesuatu yang mulia. Turun di bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Turun kepada Nabi jadi Nabi yang paling mulia. Turun kepada turun di satu malam di bulan Ramadan, akhirnya jadi malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia. Dan perhatian buat orang tua, rugi banget kalau anaknya nggak bisa belajar Al-Quran dari dirinya.
minimal banget belajar Fatihah. Saya pengen Ustaz ngajar anak saya Fatihah, tapi saya malu takut gak bisa. Belajar, makanya belajar Fatihah, belajar kita, belajar tajwid-tajwidnya, biar bisa baca, biar bisa ngajarin anaknya. Minimal banget Fatihah, karena Fatihah nanti bakal dibaca. Apalagi kita yang aswaja kan, dikit-dikit Fatihah tuh. Ada orang sakit, ayo kita bacain Fatihah. Buat yang sakit kita niatin mudah-mudahan dikasih kesembuhan habis ini segala macam. Atau ada acara, kita doa, kita minta kepada Allah mudah-mudahan besok acaranya dikasih lancar. Al-Fatihah. Ada yang baru lahiran, kita doain anaknya biar kasih sehat, panjang umur, semoga jadi anak yang berbakti. Al-Fatihah. Ketakutan, lagi ketakutan, mudah-mudahan Allah jaga. Al-Fatihah. Fatihah semua tuh, nggak ada orang bilangnya ada anak baru lahir mudah-mudahan jadi anak soleh-soleha. Al-Baqarah nggak ada. Gue juga oke bacanya. Apa yang banyak banget? Nggak ada Al-Fatihah tuh. Karena memang ada harinya Al-Fatihah di Al-Qur'an. Al-Fatihah itu fungsinya tergantung diri yang pertama. Makanya orang baca Fatihah. Surat yang kedua yang berikut surat Yasin. Yasin Al-Qur'an. Kalau pesan kue juga sama kalian. Iya. Al-Qur'an. Nggak dibacakan pada sesuatu niat kecuali dimudahkan sama Allah. Makanya kalau orang pengen apa-apaan baca Yasin mau bikin rumah baca Yasin, mau umroh baca Yasinan. Nah emang itu dia. Yasin itu salah satu hadisnya kata Nabi nggak dibacakan pada sesuatu kecuali nanti dituntaskan sama Allah. Ada cerita di kitab Nawadir Imam Ahmad Al-Qulyubi. Habib Umar dalam salah satu videonya pernah keluarin juga. Ada anak kecil. Bapaknya sering maksiat. Akhirnya bapaknya meninggal. Mas anaknya masih kecil. Terus udah gedean dikit, dia umur 5 tahunan, 6 tahun, dibawa sama ibunya ke TPA. Dia belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Bisa belajar Al-Quran, dia belajar surat Fatihah. Ketika dia mulai lancar baca Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillahnya doang. Kata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril inzil ila qabri hadal walidil walad. Wahai Jibril, turun ke kuburan bapak dari si anak tersebut. Waqul lima lakil qabr, dan katakan kepada malaikat yang menjaga di kuburan, irfa'anhul adab, jangan diadab lagi bapaknya. Bapaknya jangan diadab lagi. Fasa'ala Jibril, nanya malaikat Jibril, ya Rob, kenapa? Ini orang banyak dosa, maksiat mulu, kenapa adabnya diangkat? Dia bilang fa'inna lahu walad, dia punya anak kecil. Wa qala al-an bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi baru banget dia baru belajar mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata Allah, kayaknya nggak pantas saya disebut pengasih penyayang, anaknya yang nyebut nama saya pengasih penyayang, malah saya adab bapaknya di kuburan. Nggak sesuai nih, udah angkat adabnya dah. Dan jangan pernah adab orang tuanya selama orang tuanya baca Quran, anaknya baca Quran. Makanya dia bilang Quran itu manfaatnya bukan cuma buat si pembaca, orang tua si pembaca. Kalau seandainya yang baca orang jadi orang soleh karena Quran, manfaatnya buat anak-anaknya. Innallaha la yuslihu bisalihi rajuli waladahu wa walada walidihi. Allah bisa memperbaiki keadaan seseorang. Allah bisa memperbaiki keberkahan solehnya seseorang, anak-anaknya bahkan cucu-cucunya karena kesolehannya. Karena kesolehan orang tua, anaknya dijaga bahkan sampai cucu-cucunya, sampai cicit-cicitnya. Dari mana dalilnya? Dari surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi kan ada ayat ini. Apa ayatnya? Apa yang kejadian kedua? Istatama ahlahu fa'abaw ayyudayifuhuma wajada fiha jidaran yuridu yang yaqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ya kan, masuk ke dalam satu kampung, melihat rumah yang pengen roboh. Habis itu malaikat atau Nabi Khidir didiriin rumahnya. Kata Nabi Musa, kita masuk ke kampung minta makan minta minum nggak ada yang ngasih, ente malah baik bener bangunin rumah yang mau roboh. Ngapain? Kalau bisa hancurin sekalian, kata Nabi Musa nih.
Kata malaikat Khidir kan, hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Wahai Musa, kita punya kesepakatan ya, 3 kali nanya selesai. Ini pertanyaan ente yang ketiga nih. Berarti ini batas perpisahan kita sekarang. Nah, sekarang bakal saya kasih tahu semua kejadian dari pertama, yang bunuh anak kecil, ngebocorin perahu, saya kasih tahu sekarang, termasuk ini. Awa ammal jidal. Dengan kalau yang masalah perahu kan, kenapa dibocorin? Kita dikasih tumpangan malah dibocorin. Ini kampung punya rajanya zalim, gak boleh ada perahu bagus dikit diambil sama dia. Makanya saya bocorin biar gak diambil. Oh, ini anak saya bunuh, bukan mauan saya, disuruh sama Allah. Karena ini anak gedenya bakal jadi orang kafir dan maksa orang tua jadi orang kafir. Dan terakhir wa amal jidar. Dan tadi nih tembok yang pengen roboh. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini tembok yang pengen roboh tadi punya 2 anak yatim yang lagi belajar di kota. Fakana abuhuma salihah. Terus kenapa ini anaknya yatim berdua di kota? Kenapa rumahnya dibangunin? Ya abahnya orang soleh, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khidir, di bawah tembok ini ada harta mereka yang ditinggalin sama orang tuanya. Dan saya disuruh bangun sama Allah biar kalau kelihatan ada rumahnya, kan tanahnya nggak bakal diapa-apain. Kalau rumah nih hancur, dilihat tanah kosong, ntar orang bikin ini, bikin itu, dia gali, keambil tanahnya. Rahmatan min rabbik, karena kasih sayang Allah terhadap 2 anak yatim tadi, berkah wa kana abuhuma salihah, berkah karena orang tuanya yang soleh. Fa'arada rabbuka, Allah pengen ayyablughu ashuddahuma, nunggu mereka dewasa. Terus mereka pulang, wa yastakhrija kanzahuma, akhirnya hartanya mereka bisa ambil. Orang anak yatim lagi di kota, kayak punya harta dari orang tuanya, masih bocah, ditungguin sama Allah sampai dewasa biar hartanya ntar dibalikin sama Allah. Gara-gara apa? Kesolehan orang tuanya. Ketika ahli tafsir menjelaskan, ini orang tua yang mana nih? Bapaknya langsung apa kakeknya? Oh enggak, dibilang ini kakeknya yang ketujuh. Kesolehan kakeknya yang ketujuh, menjaga keamanan sampai turunan yang ketujuh. Nah, kita bilang para salaf kita itu kalau ngeliat ada yang gak beres dari anaknya, yang dituduh pertama kali hubungannya sama Allah. Kita ngeliat anak kita kurang baik nih, kurang benar, nggak orang lain dituduh, gara-gara anak fulan nih, gara-gara dia. Enggak. Ente tuduh dulu diri ente mau Allah gimana? Kalau mau ente mau Allah nggak baik, jangan dulu anaknya nggak baik, jangan. Ya, kita dulu bangun hubungan kita sama Allah. Makanya Syekh Abdullah Sya'rani ketika ngelihat anaknya susah banget belajarnya, apa kata beliau? Saya udah berusaha pengen ngajarin dia, bikin dia apa segala macam, tapi nggak bisa. Oh, habis itu baru saya baru ngerti kenapa saya selama ini ngerasa bisa ngedidik anak saya di luar kekuasaan Allah. Bukan udah soleh nih, gue pinter nih, pasti gue bisa bikin anak gue pinter. Gue lupa kalau semua itu sebabnya dari Allah. Habis itu saya bilang, ya Allah, saya serahkan anak saya kepada Engkau. Baru habis itu berjalan sebulan menjadi orang yang paling pintar di kelasnya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Abdullah bin Mubarak salah seorang sufi tabi'in besar di zamannya. Itu waktu lagi nyatri hafalannya susah, tapi hebatnya beliau pas hafalannya susah nggak banyak nuduh ke orang, nanya ke orang tua. Mak, mohon maaf ya, saya lagi ngapal kayaknya hafalan saya susah banget dah. Minta maaf banget. Waktu lagi ngandung saya, mak ngelakuin kesalahan nggak? Ini nih anak yang tahu bahwa saya kesuksesan dia itu berkah dari solehnya orang tuanya, dan orang tuanya juga masya Allah. Coba kalau orang tua kita digituin, maaf nih mak ya, saya lagi ngaji nih, susah banget ngapalin. Masalah apa sih waktu ngandung saya? Aku kurang ajar, nunggu ngandung capek-capek ngasih makan gede nuduh gua lu gitu. Nggak mani, tunggu mak pikirin dulu dah. Oh iya, baru ingat apa? Waktu saya ngandung kamu, saya pernah pengen mangga. Tetangga kita punya. Saya udah ngetok rumahnya, saya pengen minta buahnya, tapi nggak ada orangnya lagi pergi. Saya salah karena terlalu nafsu, akhirnya saya ambil dulu
duluan, baru ingat karena yang ditanya kayaknya belum minta izin. Dari kapan tuh? Dari ngandung anaknya sampai anaknya nyantri, berarti kan umur belasan tahun. Efeknya ada. Kamu datang dah ke dia minta maaf, minta ridho. Hari minta maaf, minta ridho, langsung jadi ulama. Sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian bilang ini ceritanya Ibrahim bin Adham. Yang penting dua-duanya ulama besar, wali besar. Orang tuanya adalah seorang laki-laki yang kelaparan. Pas lagi kelaparan, dia jalan di samping sungai. Sungainya arusnya ngelawan dari arahnya dia. Jadi kalau dia ke selatan, arusnya ke utara. Dia jalan tuh, jalan lapar. Habis itu di sungai dia ngeliat apel lagi nganyut. Saking laparnya dia ambil tuh apel, dia makan. Kalau kita dapat apel lagi begitu, lagi lapar-laparnya, tahu-tahu nemu somai di meja makan di rumah lagi, masih ngaku rezeki anak soleh. Padahal udah jelas di rumah, adik piringnya kan punya orang, nggak mungkin tiba-tiba somai jatuh dari langit pakai piring. Ini udah somai dari luar, ada piring di dalam rumah pasti punya orang. Jangan bilang rezeki anak soleh, tanya dulu punya siapa. Ini beliau udah di luar, jatuhnya di luar di sungai, keseret arus lagi, dimakan, baru satu gigit langsung ingat ini punya siapa. Wah ini punya orang nih. Ya saya belum izin nih, dicari, itu dia mikir langsung ini kalau seandainya jatuhnya di sungai, berarti pohonnya, kebunnya minimal banget ada di jalur sungai ini. Dicari sampai nemu kebun apel. Sampai nemu kebun apel, habis itu datang nanya ke orang ini kebunnya siapa? Punya Haji pula. Oh siap, datang ke rumahnya, ketok pintu dari pagi. Ya dibukain zuhur, kirain pengen diajak ngobrol kali. Enggak, pasti bukain pintu pengen sholat zuhur jamaah. Pak saya mau ngomong, tar lagi sibuk ah, mau sholat jamaah kayak diajak ngomong lagi. Ya ditungguin sama dia, pas pulang mulai diajak ngomong, enggak, saya lagi ada kerjaan, tar, sampai sore baru dibukain. Kita mau minta maaf, ditolak, pulang gitu. Yang udah mau minta maaf, belagu banget, biarin aja. Yang penting udah minta maaf, urusan dia mau Allah dah gitu. Ini nggak puas, sebelum diminta maafin nggak puas. Akhirnya dipanggil disuruh masuk, ditanya kenapa? Mohon maaf Pak, itu kebun yang di samping sungai kebun Bapak. Iya. Nih saya diceritain tuh, saya nemu apel nih Pak, nih apelnya masih ada, baru kegigit satu, bawa masuk baru kegigit sekali. Saya mau balikin, saya mau minta ikhlas dari yang udah kegigit ini. Saya tadi kelaparan banget, saya ngeliat nganyut, saya langsung makan. Orang tuanya langsung bilang enggak, saya nggak bakal maafin kamu. Satu gigitan nggak dimaafin, satu gigitan udah niat kembaliin nggak dimaafin. Kalau kita sakit sekalian apel-apel nih bagus-bagus tuh minta maaf gara-gara satu gigit nggak dimaafin lagi. Wah nggak, saya minta maaf banget, saya minta tolong apapun syaratnya saya berani terima, yang penting dimaafin. Bayangin satu gigatan apel sampai berani ngomong apapun syaratnya saya bakal lakuin, yang penting dimaafin. Ini bahayanya orang kalau udah ngambil harta orang lain apalagi sampai masuk ke badan. Efeknya banyak ke dianya, ke anak-anaknya. Hati-hati yang timbang-timbang makanan, minuman, duit beberapa ratus ribu, jutaan yang nggak tahu punya siapa, kita berhak atau nggak, tahu-tahu kita rebutan buat ngambil. Jangan. Ada kata orang tua tersebut, saya punya syarat satu, apa yang kamu harus nikah sama anak saya. Insya Allah nih, kalau gigi kita mah jadi nih nikah. Wah alhamdulillah mana nih. Kenapa mau dinikahin sama saya? Karena hukuman buat kamu. Kok hukuman kan nikah? Anak saya nggak bisa melihat, anak saya nggak bisa bicara, anak saya nggak bisa mendengar, nggak bisa berjalan, nggak bisa megang. Bukan orang batal guling nih, nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, nggak bisa jalan, nggak bisa megang. Apa nih? Ya tengok nggak? Kalau tengok dia maafin, kalau nggak yaudah. Ya Bismillah, yang penting dimaafin. Kan kalau gambarin bener anaknya begitu kan bakal ngurusin orang doang itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting dimaafin. Jadi kasih. Ya akhirnya, yaudah. Jadi akad nikah, panggil saksi, udah anak saya di kamar, sekarang kamu samperin. Pas dibuka, dilihat perempuan rapi, ada tangannya, ada kaki. Masuk kamar itu, assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Bisa ngomong nih. Oke, dideketin sama dia. Dideketin, diambil tangannya, dicium. Lah, bisa megang, bisa ngelihat berarti nih. Ya, habis itu dibilang, tak udah, anu balik ke abah ini dulu. Jangan-jangan salah masuk kamar nih. Yang anak kedua tuh salah masuk kamar lagi. Nah, ini saya masalah masuk kamar apa kagak nih? Kenapa? Hati tadi anaknya begini, yang saya temuin malah begini. Emang itu anak saya cuma satu. Loh, tadi katanya kriterianya begini, itu dia anak saya. Maksud bapak apa tadi? Bapak ngerjain saya? Bukan. Anak saya nggak pernah saya ajarin buat melihat hal yang haram, nggak pernah mendengar berbicara dengan hal yang haram, dan nggak bisa megang, nggak bisa berjalan kepada sesuatu yang haram.
Dan capek-capek saya ngedidik anak saya buat jauh dari hal yang haram, saya ngerasa belum nemu orang yang pantas buat nikahin dia, sampai saya ketemu orang yang punya rasa takut gara-gara satu gigitan upload. Ah, ini baru nih calon mantu saya, kata dia. Dari dia keluar Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang menghafal 1 juta hadis dengan sanadnya, yang mendirikan mazhab Hambali. Kesolehan anak dari siapa? Dari orang tua. Ini misalnya dari salah satu usaha kita, masukin pesantren, kenalin ke majelis, titipin ke seorang guru, itu usaha. Yang belajar bukan anaknya, yang ngajarin bukan gurunya, orang tua di rumah bantu kesolehannya. La yatimun atau la yatimun najah li ta'lim illa bi jidi salasa, dalam kitab Al-Muta'alim. Gak mungkin pendidikan seseorang berhasil kecuali dengan 3 aspek. 1, muridnya rajin. 2, gurunya semangat. 3, orang tuanya ngedoain. Ngedoain maksudnya di sini bukan doain doang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukan, tapi soleh benar. Orang tuanya lagi perempuannya soleh benar nih. Nah, ini pasti anaknya sukses, pasti pendidikannya berhasil. Kalau gurunya semangat, orang tuanya soleh, anaknya gak semangat, gak jadi. Anaknya semangat, orang tuanya soleh banget, gurunya malas-malasan, banyakan liburnya mulu kalau ngaji. Sebaliknya, gurunya semangat, anaknya semangat, orang tuanya bikin ribet. Lu ngaji mulu dah, gak bisa ngaji mulu, sekali-kali aja ngaji, gak usah gitu-gitu banget gitu. Tapi ntar biasanya orang tua yang begini, kalau anaknya udah nakal-nakal dikit, dan dikejar juga gurunya. Saya nasihatin anak saya dong, kok sekarang berubah dah. Kemarin suruh ngaji, gak boleh ya. Jadi udah nakal dikit, baru ngadu ke guru ya. Paham ya? Dari mana? Dari solehnya orang tua nih, baru jadi kan. Bagaimana hasil tadi kita bilang? Yaitu Al-Quran yang tak diturunkan pada sesuatu kecuali menjadi orang yang mulia. Makanya sebagian mengatakan, kalau anak kamu menjadi orang soleh, ajarin Quran. Kalau kita pengen anak kita jadi orang soleh, ajarin Quran. Dan paling afdolnya, ngajarin dulu sama orang tuanya. Minimal Fatihahnya doang, Fatihahnya. Sisanya biar titipin ke guru ngajinya dah. Biar ada belajar dari orang tua. Jadi anaknya belum bisa mengucap Allah, anaknya belum bisa mengucap Bismillah, anaknya belum bisa mengucap Assalamualaikum, tapi lagu di Instagram dia hafal. Irama di TikTok dia hafal. Gerakan sholat belum bisa, joget di TikTok dia bisa. Dan bangga lagi orang tuanya, di videonya ditaruh di status. Dia bilang anaknya lucu, anaknya imut, anaknya lincah. Tuh kita ya, mau nyebut Allah belum bisa, nyebut hal lain dulu kan. Jadi malah kalau kata ulama kita, harusnya kita lebih bangga. Ketika anak kita bisa mengucap Allah duluan, Muhammad duluan, sebelum nyebut ayah, sebelum nyebut abi, sebelum nyebut mama, sebelum nyebut buya, nyebutin Allah duluan. Dari tahu yang harus pertama bisa nanti disebut kalau datang kesulitan, bukan buya umah, bukan, tapi Allah. Dewa Allah darul wakana abuhuma salihah. Mau jaga anak ente, kata Imam Ibnu Qayyim, mau ente mau jaga anak ente, nggak usah susah-susah, ajarin Quran, deketin dia ma'al Quran, dan insya Allah dijaga sama Allah. Jadi sedikit dari dari sunnah-sunnah sholatnya. Yang kemarin kita bilang kan ya, salah satu sunnahnya baca doa iftitah. Dan disunahkan baca iftitah kalau belum baca ta'awud, belum baca bismillah. Kalau udah bismillahirrahmanirrahim, belum baca iftitah, Allahu Akbar kabir, enggak, udah hilang sunnahnya. Atau kalau udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga sama, udah nggak sunnah baca doa iftitah. Ya terus sama juga kalau kita bangun jam 3 pas, sekarang asar kan jam 3.14 sampai jam 3.16. Begitu ada. Bangun jam 3:05, wudu, kamar mandi, ini tinggal 5 menit lagi, jangan baca doa iftitah, jangan. Dengan ilmu terkadang kita tahu yang sunnah bisa jadi haram. Sunnah bisa jadi haram. Terkadang ada orang yang belajar setengah-setengah, pokoknya namanya sunnah keren nih, jadi dekat sama Nabi, iya benar. Tapi dalam segi fikih terkadang sunnah itu bisa jadi haram. Itu jam 3:05 baru mau wudu, itu wudu yang wajib-wajib aja. Muka ratain, tangan ratain, itu pun sekali aja kalau bisa, jangan 3 kali. Kepala sedikit, habis itu kaki buru-buru sholat. Kalau dipakai kumur-kumur, doa buat dipas di wajah basuh 3 kali sampai basuh leher apa segala macam, pas dia mau sholat adzan asar. Tadi sunnah yang menjadi haram itu. Sunnah bisa jadi haram kalau dikerjain, malah justru bikin yang wajib malah jadi nggak sempat dikerjakan.
Makanya tadi kalau udah bismillah, udah tahu, udah gak sunnah lagi bismillah baca doa iftitah sekarang, langsung aja mulai. Begitupun kalau seandainya kita baca doa iftitah, nanti sholatnya malah gak keburu, kan panjang lumayan doa iftitah ya. Apalagi buat kita yang mungkin yang baru ngapalin, yang baru belajar, bacanya pelan-pelan, lumayan ngambil waktunya nih. Ya udah, jangan usah baca, langsung aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, amin, Allahu Akbar, Sami Allahu liman, terus baca Fatihah yang wajib-wajib aja. Biar kalau seandainya itu sholat duhur, 4 rakaatnya tetap dikerjakan di waktu duhur. Jangan sampai ada sholat yang kita kerjakan masih sholat dan setelahnya udah berkumandang. Haram hukumnya. Hukumnya haram. Makanya kalau udah mepet, udah kerjanya wajib-wajib aja, dan itu lebih afdal daripada kerjain sunnah. Ista'an al-jahr bil qira'ah fi mawdi'i wal israr fi mawdi'i. Dan juga diantara yang disunahkan dalam sholat adalah bisa ngatur suara ketika tempatnya, kapan harus kencang, kapan harus pelan. Kapan kencangnya? Subuh 2 rakaat, maghrib, isya di 2 rakaat pertama, zuhur dan asar di 4 rakaatnya semuanya pelan. Kalau dia sebagai makmum. Ya, Nabi pernah negur orang ketika Nabi lagi baca, yang belakang ngikutin. Kata Nabi, aneh jadi imam, tugas aneh-aneh yang baca, tugas makmum ngikutin, kata Nabi. Makanya nggak disunahkan kalau lagi sholat tarawih misalnya kita udah baca Fatihah, kan kayak ngerasa bengong gitu ya. Lagi sholat jamaah, walaupun amin, imam masih baca surat nih, dan kita apa? Gitu ikutin aja. Araital ladzi yukadzibu biddin, kadzalika alladzi yad'ul yatim. Lagi suara imamnya enak, kayak ngikutin gitu, kayak berasa suara kita yang bagus jadinya gitu. Padahal mau nebeng sama irama imam, gimana? Gak usah diikutin, jangan. Tugas prajurit dengerin komando dari jenderalnya, bukan ikutin omongan jenderalnya, bukan. Dengerin. Ya kapan? Tadi itu kata sahabat, kita mendengar Nabi mengangkat suara di subuh, zuhur, maghrib sama isya. Selebihnya enggak. Tapi kalau sholat sendiri, nah permasalahan sholat sendiri ya, sholat sendiri itu dipilih, boleh milih. Boleh ngencengin suaranya dikit, boleh cuma kedengaran diri sendiri. Kalau kedengaran diri sendiri ini wajib ya. Kadang-kadang kita meget, yang dibilang bacanya suara pelan, gimana sih? Pelan kali, cuma gerak-gerak mulut doang. Enggak, tetap yang namanya pelan, sepelan-pelannya harus kedengaran diri sendiri. Nah kalau sholat sendiri gimana Ustaz? Boleh nggak dikencengin dikit? Boleh. Tapi jangan sampai kedengaran banget sama yang di samping. Kita sholat di rumah nih, anak kita, laki kita lagi nonton TV gitu. Kita sholat sendiri, Allahu Akbar. Lagi ikut tuh, Allahu Akbar ringan apa sih? Enggak, biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah kecil dikit, kalau kecil kayak dikit aja. Dengaran kuping kita batasnya volume naik dikit, udah cukup, tanpa harus mengganggu orang yang di sampingnya. Kapan? Subuh, maghrib sama isya. Jadi kalau sholat sendiri sebenarnya bukan mutlak pelan-pelan juga, bukan. Emang harus ada kencangnya dikit. Tapi yang penting nggak mengganggu, khususnya buat perempuan kalau sholatnya nggak di tempat rame. Oh sholat di kantor, sholat di rest area, kencengin lah suaranya dikit, jangan. Kan biasanya masalahnya dempetan sama laki kan. Jangan sampai kedengaran suaranya. Udah kalau di rumah aja lagi sholat sendiri, nah itu ada kencengin dikit lah, jangan pelan banget, jangan. Itu batasan namanya sholat ada suaranya, gimana kapan ada suaranya, kapan nggak ada suaranya, dan itu sunnah. Makanya kalau seandainya tiba-tiba lagi sholat zuhur, imamnya mungkin lupa takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Oh dibilang subhanallah boleh, nggak dibilang pun nggak apa-apa karena sholatnya nggak batal. Cuma makruh karena nggak pada tempatnya. Pokoknya setiap sunnah yang nggak dilakuin atau setiap sunnah yang salah tempat hukumnya jadi makruh. Batal nggak? Enggak. Batalin sholat dengan apa yang pelatih tersebut itu, bergerak 3 kali, kena najis, keluar hadas, itu aja. Kalau seandainya nggak baca amin lah, nggak baca surat pendek, itu sunnah semuanya. Mentok-mentok hukumnya jadi makruh. Wallahu a'lam. Nafsu sama ambisi boleh sama apa enggak? Atau mungkin kita bilang bisa rencana lah, motivasi, keinginan, angan-angan, sama enggak? Ya satu sisi sama, satu sisi beda. Biasanya kalau yang dibilang, makanya kalau bahasa kita kan al-amal itu angan-angan, ada yang khair, ada yang syar. Yang baik gimana? Yang baik contohnya kata Nabi, hadisnya itu kalau orang meninggal kan keluarganya ngikutin nih kuburannya nih, kan sedih kan ya? Kata Nabi, kata malaikat di situ ngedoain nih, irji'u ila buyutikum ansakumullahu mautakum. Pulang. Mudah-mudahan Allah bikin kalian lupa dengan keluarga kalian yang udah meninggal.
Tuh kok doanya jelek, kita disuruh lupa sama keluarga kita yang meninggal, gimana sih? Masa kita disuruh lupa? Bukan suruh lupa, kalau kita ingat terus nggak jalan ya kehidupan kita. Apalagi yang meninggal, misal kalau suami, istrinya istri, suaminya anak, orang tuanya, berat nih. Ya, makanya doain sama malaikat, mudah-mudahan kamu balik lagi ke dalam kehidupan kamu, ingat rencana kehidupan kamu lagi, ingat angan-angan kamu lagi. Kenapa nah? Angan-angan yang begini baik. Kenapa mah? Biar nggak ganggu jalannya kehidupan. Tapi justru angan-angan yang kita bilang tadi, ambisi, yang disertai dengan nafsu yang bikin kewajiban jadi dilalaikan, ya yang haram jadi diambil, apa segala macam, pokoknya nggak bisa nih. Aneh berambisi banget, pokoknya ada pengen ganti handphone, ya iPhone 18. Belum keluar kan ya? Yang sekarang yang contohnya belum keluar. Ya mau beli iPhone 18. Berapa harganya? 27 juta. Kayak tadi kita bilang, padahal yang pakai motor, satu motor anaknya 6. Itu motor nggak cukup, mikirnya beli handphone. Wah ini kita bilang nafsu nih, ini ambisi gila nih. Karena memang ente harus beli motor. Masa beli handphone yang 26 juta? Emang handphone bisa buat boncengan? Kan kagak. Ya kalau ambisi yang baik harusnya pakai akal sehat, nggak begitu cara gunainnya. Nggak menghilangkan kewajiban, nggak menghilangkan hal yang lebih pantas untuk dilakukan. Itu benar tuh angan-angannya. Tapi kalau udah meninggalkan kewajiban, ngambil yang haram, malah justru ngelakuin yang nggak pantas, nah itu bilang nih jelek nih, berarti ambisinya nih, ini angan-angannya bahaya nih, ini nafsunya bahaya nih gitu. Makanya bedanya selalu di situ. Nah, kalau bisa sebenarnya ini kerjaan saya bagus apa enggak, rezeki saya ini apa namanya, kantor saya bagus apa enggak usah nanya ke hal lain dulu. Itu bisa ngejalanin kewajiban nggak di situ? Banyak jatuh hal yang haram nggak? Kalau nggak, ya insya Allah baik-baik aja, minimal baik lah, nggak dibilang bagus, nggak dibilang keren, paling nggak baik selama nggak ganggu kewajiban, nggak ganggu yang sunnah, nggak ganggu ngelakuin yang nggak sampai ngelakuin yang haram. Tapi kalau udah sampai ngelakuin, nah itu nggak baik deh berarti nih. Mana satu lagi tadi? Tadi ada ustadz sempat nyebut hak bertetangga. Emang hak bertetangga gimana? Banyak. Hak bertetangga banyak. Ada satu hadisnya komplit, tapi sebagian orang bilang hadisnya lemah. Disebutin di mana? Di kitab Nawawi ini ya. Dan Nawawi yang malam Rabu kita bahas nih. Tapi lama itu ntar. Kan kita sekarang baru masuk bab zakat kan ya. Terus itu bab puasa, bab haji, baru itu hak-hak manusia, hak dengan Allah, hak dengan Nabi, orang tua, bertetangga. Ada hak bertetangga. Imam Ghazali juga nyebutin dalam kitab Ihya. Ya di antaranya apaan? Di antaranya nih, kalau kamu punya makanan, ya dan kamu beliin anak kamu, ya bawa makanan itu ke rumah dan suruh anak kamu makan di dalam. Tuh hak bertetangga tuh. Ya kalaupun kamu pengen suruh anak kamu makan di luar, jangan kasih satu, kasih juga buat temennya. Nah anaknya tahu lagi main dibeliin es krim, beliin aku doang. Temennya kan nanya doang, enak gak es krimnya? Dingin gak? Kagak, anget. Dulu kan basa-basi ya, lu malah gimana ya, lu makan gak punya, lu makan dirian lagi gitu. Kayak dikasih sekarang, kan bisa anak lu pulang, kan anak lu gak main 30 jam kan ya. Tapi gak capek dia pulang, baru kasih es krimnya. Ya di situ gambarannya apa namanya, gambarannya buah gitu. Terus lata benih, bukan, jangan. Oh kalau seandainya dia butuh bantuan, bantuin. Kalau dia lagi senang, ikut senang. Tuh bertetangga tuh. Ya tetangga kita beli mobil, senang harusnya. Ya tetangga kita beli motor, senang harusnya. Tetangga kita mau umroh, senang harusnya. Datang ya rumahnya, enggak. Dia mau umroh sekeluarga, bikin ratiban, datang enggak. Apa ya, belagu banget, umrohnya ke sekeluarga. Dan kalau ke saya RT biasa sana, guntar. Belagu kan bisa atu-atu, habisnya kayak belaguan begitu. Mau ngeledek kita tuh, kita belum ada yang umroh, siapa yang ngeledek lu? Ya masa setiap orang mau umroh jadi ngeledekin orang yang gak umroh, kan kagak. Itu hak bertetangga tuh. Kalau dia punya musibah, kita harus sedih. Nggak pasti kena musibah, nah apa mau kata? Wah, kualat sama gua. Nggak boleh ada orang kena musibah, kualat sama dia pokoknya. Pokoknya derajat dia paling tinggi. Semua orang yang kena musibah, kualatnya sama dia. Itu bukan hak bertetangga, itu hak bertetangga banyak tadi kita bilang. Ya termasuk yang Nabi bilang dalam hadisnya, kalau kita punya sesuatu yang senang bagi, ya kita masak sesuatu banyakin. Masak yang berkuah banyakin kuahnya. Tapi kata ulama juga sama, jangan kuah doang benar. Ini alhamdulillah kita masak sayur sop daging gitu. Ini kita bagi dikit ya. Manggil lakinya, manggil anaknya, makan yuk pakai sayur sop dari tangga, dibuka benar wortel doang. Air sama wortel, bukan sop daging, sop wortel namanya nih. Tapi dibilang daging tadi, saya makan daging ya kan, nanti kuahnya ya enggak, kuahnya juga lu namanya sop daging.
Ya hadirlah, bagus masuknya dikit gitu. Itu hak bertetangga semua tuh banyak. Dan hati-hati ya. Nabi udah bilang tuh hati-hati sama tetangga. Ente bisa dilihat baik enggaknya dengan sebab bertetangga. Kita bisa dibilang baik sama Allah kalau tetangganya bersaksi dia orang baik. Dan kita bisa dibilang jahat di sisi Allah kalau ada tetangga kita yang bersaksi kita enggak baik. Makanya Allah fil jar, kata Nabi, hati-hati dengan bertetangga. Terus kalau gitu Pak jamaah, kalau sholat jamaah Fatihahnya pas kapan? Kan pernah kita bilang ya, kan imam namanya waladhdallin, amin. Imam harusnya di situ diam kasih waktu buat makmumnya baca Fatihah. Cuma terkadang ada sebagian imam yang nggak paham, habis baca Fatihah waladhdallin, amin langsung baca aja lagi. Sebagian makmumnya yang nggak paham, imam lagi diam di subhanallah ya. Imamnya diam subhanallah. Gue belum baca subhanallah itu kalau gue lupa ayat, bahkan gue belum baca, lu subhanallah ngapain? Subhanallah belum baca, gua belum baca subhanallah, enggak itu sih tempatnya. Habis itu yaudah dia dengerin imam. Ya Ustaz, kata dia nih, kita lagi baca Fatihah aja otak kita muter kemana-mana. Apalagi kalau kita diem doang, bisa makin pikiran kemana-mana otak kita. Yang nyuruh ente diem siapa? Syariat nyuruh ente dengerin dalam artian dimaksud. Jangan nih bacaan imam itu juga di otak dan pikiran, di hati dan pikiran kita. Bukan kalau cuma asal denger lewat namanya bukan denger, tapi istima ngedengerin dengan seksama, bener didengerin. Ara'aitalladzi yukadzibu, kalau tahu artinya bayangin artinya. Kalau enggak terus yang ikutin bacaan itu di hati sama di pikirannya. Itu maksud dengerin begitu. Bukan dengerin dong ada suara imam, otakku mau kemana nih? Habis ini sholat ngapain ya? Sholat tarawih enak tuh rujak yang di sono tuh. Ngajaknya siapa ya? Kalau dia mah susah diajaknya no. Ya enggak begitu maksudnya, enggak. Tapi dengerin, bener dengerin. Dengerin dengan dijalanin apa yang didengar di hati dan pikirannya. Itu enggak bengong namanya dia. Kalau bengong itu dengerin yang motor lewat kan ya? Motor lewat ya, suara motor bengong gitu. Itu namanya asal denger. Bukan begitu yang kita mau. Tapi kita dengerin bener pas sampai kita tahu oh motornya pulang nih. Itu denger yang begitu. Sampai kenal potnya doang, sampai klaksonnya doang kita tahu. Pas datang motor, wah ayah pulang gitu. Kalau tahu ayah pulang kan motor di rumah banyak. Nggak tahu kita soalnya punya suara knalpotnya kita tahu dah gitu. Suara starternya motornya bengek aja kita apa? Itu dengerin yang begitu. Sampai kita ngerti fokus yang kita dengar itu masuk ke pikiran kita ya. Bukan asal dengar orang pergi suara bukan gitu. Tutup nih Mang. Kalau nggak diacak-acak kamu. Kalau jadi tetangga yang introvert gimana Ustaz? Takut nih. Ini Mang, susu. Takut salah bertetangga. Takut salah bertetangga. Akhirnya kita lebih milih nggak bertetangga gitu gimana? Salah. Kalau nggak ikut urusan orang nggak apa-apa. Ustaz saya takut salah bertetangga, saya nggak mau ikut campur banyak urusan orang. Oke, cakep. Tapi kalau dibilang Ustaz saya nggak mau banyak-banyak bertetangga, tetangganya ada yang meninggal, bodo amat aku nggak mau bertetangga, salah namanya. Tetangganya nggak ada yang nikahan diundang, aku nggak mau datang, takut salah namanya. Enggak. Tadi kita bilang, yang namanya dia lagi senang, datangin dengan keadaan senang, dia bahagia sedih kita datangin dengan keadaan menghibur juga ikut kesedihannya, bukan dia nggak keluar sama sekali enggak. Dan terkadang ada orang alasannya begitu, kenapa belum nikah? Takut Ustaz, nggak bisa ngejalanin hak suami. Salah. Di nikah itu diharusin sama agama. Kalau takut nggak bisa ngejalanin hak suami, berarti belajar gimana caranya bisa ngejalanin hak suami. Saya takut Ustaz mau nikah. Takut apa? Takut nggak bisa ngajarin istri. Oh berarti sebelum nikah belajar, bukan nggak nikahnya, bukan. Sama bertetangga kan disuruh sama Nabi kan ya. Bukan akhirnya kita karena takut bertetangga, takut melanggar ucapan Nabi jadi nggak bertetangga, bukan. Tapi pelajarin yang dilarang sama Nabi bertetangganya kayak gimana, biar nggak salah dalam bertetangga. Makanya sampai ulama bilang manusia itu banyak repotnya. Maksudnya kita urusan manusia itu banyak salahnya dah. Tapi masya Allahnya pahala yang paling banyak adalah ketika kita membantu sesama manusia. Jadi kalau ente cuma milih lewat puasa, sholat, baca Quran, pahalanya kurang banyak daripada ngebantu orang. Meskipun ketika ketemu orang nggak boleh sembarangan gitu. Jadi itulah batasan-batasan gitu. Jangan sembarangan ketika urusan manusia, juga jangan sampai milih nggak berurusan sama sekali, jangan. Akhirnya diem aja di rumah mati nggak ada yang tahu ntar. Jangan. Ya harus ada
harus ada berurusan karena memang udah disunahi nama Nabi harus baik dengan tetangga. Ya Allah alam. Pesan terakhir, ya ingetin itu di bulan Rajab. Memang Senin, Malam Selasa, Malam Rabu, Malam Kamis, Malam Tahun Baru kan. Ya harusnya orang-orang kayak kita udah nggak ada kira lah. Mana tahun baru tuh mah habis sama ya aja. Tahun baru cuma beda dari Januari, dari Desember. Balik lagi ke Januari, udah ngapain emang? Ya sama dengan malam-malam yang lain. Kalau masalah tahun-tahun Masehi itu harusnya kita anggap sama apa nih tahun baru? Sama aja tahun baru, apa bedanya emang? Itu benar baru. Tapi kalau Rajab, ada orang bilang Rajab nih, emang bedanya Rajab sama Rabiul Awal apa? Nah, salah nih gitu. 12 Rabiul Awal nih, emang 12 Rabiul Awal sama 17 Rabiul Awal bedanya apa? Oh salah nih. Kalau bulan-bulan dalam bulan-bulan agung dalam bulan Islam nggak boleh dianggap sama. Ada orang anggap Ramadan, udah ntar lagi Ramadan. Lo nggak sih Ramadan kayaknya excited banget. Bedanya Ramadan sama yang lain apa? Kan bedanya cuma kita puasa doang. Jangan. Kita yang orang Muslim, orang pengajian nganggap datangnya Ramadan cuma bedanya dengan sekedar puasa doang. Salah. Syiar nih, syiar agama. Satu yang agung dalam agama terus kita anggap biasa. Nggak bisa, jangan. Sesuatu yang Nabi dan Allah bilang beda, jangan kita samain. Tapi sesuatu yang Nabi dan Allah bilang sama, jangan kita beda-bedain. Dunia di mata Allah sama Nabi sama mataun qalil. Ini mah perhiasan yang sementara yang sedikit. Mau kata duit 1 miliar sama 1 juta, harusnya di pandangan kita bisa mandangnya sama tuh. 1 miliar 1 juta sama, segitu bilangan doang. Tapi kalau seandainya puasa jadi hari biasa sama hari yang disunahin jangan dianggap sama. Mau ngambil Rojab, ntar aja gue puasa Syaban, sama aja kan yang penting puasa. Oh beda, jangan dianggap sama dong. Agama nggak dianggap sama, mana kok kita dianggap sama. Kemarin kita dari apa ngaji sama Habib Mustafa itu aku salah satu pesan beliau, bukan pesan sih, pesan Habib Umar waktu itu ke murid-muridnya di zaman beliau menjadi salah satunya. Beliau bilang, kok bisa sih santri menganggap hal yang dianggap sama Nabi nggak biasa dianggap biasa. Nabi itu bilang istimewa takbir setelah takbirnya imam. Jadi ketika imam takbir ya Allahu Akbar kan langsung takbir kan. Ini kan afdalnya begini kan. Kata beliau, ada orang yang masuk di rakaat kedua, rakaat ketiga. Ketika ditanya itu jamaah nggak? Jamaah. Rakaat berapa? Rakaat 2. Kan sama aja yang ada jamaah. Ya kata Umar, kok bisa sih? Itu nganggap sesuatu yang Nabi nggak anggap sama, itu anggap sama. Kenapa bisa? Sesuatu yang Nabi nggak anggap sama, itu anggap sama. Ini bukan pelajar Nabi ini. Jadi bukan thalibul ilm nih. Harusnya yang Nabi nggak anggap sama, jangan anggap sama. Sholat wajib sama sunnah, jangan disamain. Sholat sunnah ada tingkatannya. Duha, witir ada tingkatannya, jangan dianggap sama. Kan sama aja semua sholat sunnah, nggak bisa. Paham ya? Nggak harusnya orang yang belajar ngaji. Tadi kita tulis-tuliskan ya, salah satu fungsi ilmu itu menciptakan cita rasa dalam hati yang bisa ngerasa bahwasanya ini loh bulan Rajab beda dengan yang lain, Ramadan lo beda dengan yang lain, subuh lo ya kuliahnya beda dengan yang lain. Nah memang karena dalam hadisnya Nabi bilang subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kok ente bilang sama kayak qobliyah duha atau kayak qobliyah isya, qobliyah maghrib? Beda. Jangan disamain. Akhirnya ketika anggap ibadah semua itu sama, nggak ada yang lebih mulia lagi sama dia. Ramadan begitu aja udah kan yang penting gua puasa. Bedanya apa? Sama kayak orang ketika dia sholat zuhur tepat waktu, ama ada yang nggak sholat terus dikodok. Itu udah sholat zuhur, udah kapan? Tadi jam 4. Kok jam 4? Iya tadi kelewatan. Kan gua udah kodok, yang penting kan gua udah sholat. Enggak, jangan dong. Ada gagal ngajinya berarti ini. Yang kita bilang yang ini gagal ngajinya. Ketika ilmunya nggak menciptakan rasa dalam hatinya, wah gagal ngaji. Yang begini nih, gak bakal kayaknya gitu yang kita dengar dari para guru kita gak bakal kenal tuh nanti rasanya nikmatnya nangis di sisi Allah gimana, nangis di hadapan Allah gimana, nangis rindu sama Nabi gak bakal berasa nih. Karena buat dia semua tangisan sama, ya buat dia ngerasa semua kedekatan sama. Ya yang ini gak bakal ngerasa sesuatu yang spesial. Tapi yang ngajinya yang bikin dia nantinya jadi merasa ini beda, ini lebih mulia enggak ya? Wah ini insya Allah yang berhasil. Nanti dia bakal lebih semangat di ibadah di waktu yang biasa, lebih ibadah lagi di waktu yang luar biasa. Kan gambarannya Nabi gitu kan. Kalau di luar Ramadan rajin ibadahnya, ketika Ramadan lebih rajin. Di luar Ramadan sedekah Nabi, datang Ramadan lebih gencar lagi sedekahnya. Itu namanya orang yang ngerti waktu-waktu yang mulia. Ya, sekali lagi kita bilang
Jangan dianggap wah, jangan dianggap keren, jangan dianggap sesuatu yang spesial malam tahun baru, jangan. Sekali lagi diisi dengan maksiat, jatuhnya di bulan Rajab, jangan. Rajab pahala dilipat gandain, dosa juga dilipat gandain, jadi hati-hati. Misal kalau bakar-bakar di rumah sama keluarga sama saudara-saudara boleh, dan di rumah aja yang aman deh. Apalagi kalau di rumah biasanya jam 11 juga tutup. Di rumah nih bakar-bakar, kan gitu hebohnya di awalnya kan ya. Jam 11 udah mau bakar-bakar, jam 9 mau bakar-bakar. Akhirnya jam 11 matang, makan kenyang tidur, dan mendingan begitu ketahuan. Daripada bakar-bakarnya nunggu entar deh, wah ada kembang. Alhamdulillah kalian tahun ini nggak ada kembang api kan? Katanya apa namanya? Ada kembang api gara-gara untuk menghormati saudara kita yang sedang kena musibah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah musibahnya, bukan alhamdulillah, jadi nggak ada video udah gitu. Terus yang belum kodok puasanya dari sekarang Rajab. Sya'ban masih boleh kodok puasa nggak? Boleh. Selama belum Ramadan kodok puasanya. Yang wajib boleh kodok kapan aja. Yang masih banyak kodok dari sekarang. Jangan mentang-mentang 9, sisa 9 ntar kodoknya mulai habis nisbu, jangan dari sekarang kodok. Kita nggak ada yang tahu ntar habis nisbu tiba-tiba sakit dan lain-lain, hati-hati. Kodok dari sekarang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan keadaan khair, lutuf, afiat, dan mudah-mudahan Allah jadikan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita diangkat sakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah tutup tahun ini dengan penuh kebaikan dan dibuka tahun yang baru nanti dengan penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa, jammilna bil afiyah wa hakimna bil istiqamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fi al-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.